Saat matahari mulai terbenam, Kinmu akhirnya tiba di desa lansia cacat. Namun, begitu ia melangkah masuk, suasana hangat yang ia bayangkan justru berubah menjadi kekacauan. Lebih dari selusin ayam naga betina yang masing-masing lebih tinggi dari manusia, langsung mengelilinginya dengan tatapan tajam. Di barisan depan, seekor ayam naga tua mengepakkan sayap sambil berkokok keras, seolah memberi komando bahwa Kinmu adalah pencuri telur. Kinmu menghela napas kesal. Ia baru pergi setengah tahun, namun desa sudah dipenuhi makhluk buas seperti ini. Dengan suara lantang ia berteriak bahwa dirinya kini adalah pemimpin sekte suci surgawi dan tidak akan takut. Namun sebelum selesai berbicara, kawanan ayam naga itu langsung menyerbu. Bulu mereka tajam seperti pedang, api menyembur dari paruh mereka, dan cakar mereka mampu merobek batu. Kinmu langsung tenggelam dalam serangan brutal itu. Melihat situasi buruk tersebut, Hu Ling-er memilih mundur dan pamit pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian, Kinmu berhasil memukul mundur kawanan itu dengan susah payah. Tubuhnya penuh luka, rambutnya dipenuhi bulu, dan napasnya terengah-engah. Sementara itu, sang ayam naga tua memimpin kelompoknya pergi dengan angkuh, seolah mereka adalah penjaga sah desa ini. Raja Iblis Dutian yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbahak-bahak, mengejek Kinmu yang bahkan tidak mampu mengalahkan ayam. Kinmu membalas dengan dingin, mengingatkan bahwa Raja Iblis sendiri pernah kalah darinya. Namun ketika ia memanggil para tetua desa, ia segera menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada satupun dari mereka yang muncul. Kinmu mulai menyusuri desa dengan perasaan tidak enak. Rumah kepala desa, kamar Kang Tabib, dan tempat tinggal lainnya kosong. Yang tersisa hanyalah beberapa lembar catatan. Satu persatu ia membacanya. Catatan pertama menjelaskan bahwa kepala desa, Kang Tabib, dan Patriark Sekte Iblis telah pergi mencari desa bebas, serta meninggalkan pesan agar siapapun yang kembali harus memberi makan serangga milik Kang Tabib. Catatan kedua dari Kang Jagal menyatakan bahwa mereka belum kembali, sehingga ia dan si buta pergi menyusul. Catatan ketiga dari si bisu mengatakan hal yang sama. Ia pergi mencari keduanya. Catatan keempat dari Kang Lari dan Matua menyiratkan kekhawatiran yang lebih besar. Mereka menduga telah terjadi bahaya, sehingga ikut berangkat karena kemampuan mereka bergerak cepat. Dan terakhir, catatan dari Nenek Si, dengan nada kesal, menyebut para kakek tua itu selalu membuat masalah, sebelum ia sendiri pergi menyusul dan memperingatkan Kinmu agar tidak berkeliaran. Kinmu hanya bisa menggeleng pelan. Kekhawatiran mulai muncul, namun ia tetap tenang. Ia meletakkan barang bawaannya, lalu berjalan ke kebun herbal, memetik beberapa daun, dan membawanya ke depan apotek. Ia membuka pot-pot berisi serangga dan memasukkan daun-daun itu. Seketika, serangga-serangga kelaparan di dalamnya berebut makan dengan ganas. Setelah itu, ia masuk ke kamar Kang Tabib, menemukan pil-pil spiritual, menghancurkannya, lalu membaginya ke dalam pot lain sebagai tambahan makanan. Selesai dengan tugasnya, ia mencuci tangan dan mulai memasak makan malam seperti biasa, seolah semua ini hanyalah rutinitas. Di sisi lain, Raja Iblis Dutian memperhatikan setiap sudut desa dengan keterkejutan yang semakin besar. Pot-pot pecah yang berisi makhluk aneh, kuali besar di bengkel pandai besi, serta berbagai benda yang tampak biasa namun menyimpan aura luar biasa. Semuanya membuatnya sadar bahwa desa ini jauh dari normal. Namun Kinmu hanya memanggilnya santai untuk membantu memasak. Tak lama kemudian, matahari benar-benar tenggelam. Kegelapan dari reruntuhan besar datang seperti gelombang raksasa, menyapu dari barat ke timur, menelan pegunungan dan daratan di jalurnya. Kinmu tetap tenang, sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Sebaliknya, Raja Iblis Dutian hanya bisa terpaku, menyaksikan kengerian yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tepat sebelum kegelapan sepenuhnya menelan desa, seorang sosok tua muncul dari kejauhan, membawa keranjang buku di punggungnya. Ia berhasil masuk tepat saat kegelapan menutup wilayah luar desa. Kakek Tuli. Kinmu langsung menyambutnya dengan wajah berseri. Tanpa banyak basa-basi, kakek Tuli meletakkan keranjang dan bertanya apakah ada makanan. Ia tampak kurus dan lusuh, jelas mengalami kesulitan selama di luar. Kinmu segera menyiapkan mangkuk dan sumpit. Kakek Tuli duduk dan makan dengan lahap, menghabiskan beberapa mangkuk berturut-turut sebelum akhirnya menghela napas lega. Kinmu menuangkan sup tambahan dan bertanya kemana ia pergi selama ini. Dengan nada lesu, kakek Tuli menjawab bahwa ia pergi ke Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk mencari si bisu, namun gagal. Uangnya habis, sehingga ia mencoba menjual lukisan. Namun tidak satupun yang laku. Ia bahkan hampir mati kelaparan sebelum akhirnya bertemu Nenek Si yang memberinya sedikit uang, meski sambil mengejeknya. Ia juga berpesan agar hal ini tidak diceritakan pada Kang Tabib. Raja Iblis Dutian tertegun mendengar cerita itu. Di matanya, kakek Tuli jelas seorang ahli tingkat tinggi.